Sebenarnya kalau takut mungkin enggak ya, karena ini kan karya kita mengekspresikan diri sendiri gitu ya, dan aku percaya yang dari hati juga pasti akan sampai ke hati gitu. Tentunya kami pasti berusaha lah dari segi promosi, dari segi marketing, menggunakan digital, social media juga gitu. Jadi kita we do everything we can lah untuk mengebus lagunya juga. Tadi juga kan kalau nggak salah aku sempat baca di salah satu artikel diangkat dari kisah pribadi dan ada keraguan. Emang keraguan apa sih yang dirasakan sama Kamika sampai akhirnya dituangkan di lagu? Banyak ya, maksudnya ini tuh It's My Time tuh bukan lagu yang aku ciptakan dari satu kejadian dalam hidup gitu ya. Jadi banyak kejadian-kejadian dalam hidup. Kadang-kadang aku meragukan diri, misalkan kayak aku waktu itu mau kuliah gitu, apa terus karir aku gimana ya gitu. Itu tuh hal-hal seperti itu yang aku alami gitu, keraguan-keraguan kayak gitu. Terus mungkin momen-momen kadang-kadang aku lagi keluar jerawat, simple as that sih sebenarnya gitu. Jadi aduh malas dilihat kaca karena kayak lagi ada jerawat gitu, ada lah momen-momen kayak gitu. Terus lagi nggak ngerasa badan tuh lagi enak fit gitu, momen-momen seperti itu sih. Justru hal-hal yang kejadian-kejadian yang bukan besar itu yang justru akhirnya menginspirasi aku untuk nulis lagu ini gitu, karena aku rasa bukan hanya aku yang ngerasain gitu, pasti banyak juga perempuan di luar sana yang merasakan hal yang sama yang aku rasain gitu. Kami nggak, kalau dari Kak Deva sendiri, dukungan sebagai melihat kamu sebagai seorang penyanyi seperti apa sih? Deva sih selalu mendukung ya, apapun yang aku ingin lakukan, apapun yang ingin aku kerjakan. Dia sih selama aku senang, happy ngelakuinnya, dan aku nggak kecapean gitu ya. Pokoknya dia ngelihat selama masih ada kesempatan dan akunya mau melakukan, dia support banget, terutama di bermusik. Tapi dia ikut membantu kayak tadi ngebener-benerin kalimat kayak gitu. Dia tuh lebih ke music video ya, karena mungkin kan dia biasa di depan layar, terus dia juga sangat paham lah ya maksudnya tentang visual gitu ya. Jadi waktu music video pertama kali jadi, aku nonton sama Deva waktu itu, terus nanya pendapat dia gitu, bagaimana waktu syuting pun juga dia hadir di lokasi syuting karena dia tahu lagu ini personal banget ya buat aku. Terus music videonya pun aku juga involved dari awal karena aku ikutan producing lagu ini ya dari awal. Jadi waktu itu Deva juga datang ke lokasi dan memberikan input-input juga gitu. Dan pas pertama kali previewnya jadi juga kita nonton berdua dan dia banyak kasih masukan juga untuk aku. Kalau melibatkan keluarga sendiri dalam music video itu ide siapa, Mika? Ide aku sebenarnya karena di choir lagunya sendiri pun kan juga ada keluarga aku involved juga ya bernyanyi. Balik lagi kenapa aku pengen orang-orang yang dekat dengan aku gitu untuk masuk di music video ini, karena ya aku pengen ini jadi karya bersama sih sebenarnya. Aku pengen melibatkan keluarga aku, para perempuan hebat, sahabat-sahabat aku juga, perempuan-perempuan hebat juga gitu, untuk bisa mempunyai legacy juga gitu lewat lagu ini. Jadi ini lagu milik bersama gitu aku pengennya. Mika, tapi ini kan menandai kamu setelah 2 tahun vakum gitu ya. Iya. Sempat ada kekhawatiran fans atau masyarakat masih nerima karya-karya gue nggak sih kayak gitu? Tentunya kembali lagi ya, bukan kekhawatiran sih. Kalau aku lebih, malah aku semangat ya, excited sebenarnya gitu. Justru lebih ke diri sendiri aja sih, maksudnya apakah aku siap dengan workload yang banyak gitu, karena aku harus berbagi waktu dengan pekerjaan yang lainnya juga gitu. Cuman karena aku tahun ini sudah niat banget untuk ngeluarin single baru, untuk mempersiapkan album gitu, jadi aku yakin lah harus bisa untuk membagi waktu dan lebih fokus bermusik di tahun ini. Jadi lebih concernnya ke diri sendiri aja sih sebenarnya. Cukup kerepotan gak sih Mika? Maksudnya di luar sana kan banyak, nggak sedikit juga yang menjadikan kamu role model untuk membagi waktu sebagai seorang istri, juga tenaga ahli, dan sekarang entertainment lagi. Iya. Tentunya pastilah ya. Makanya kenapa menurut aku juga mempunyai tim yang luar biasa gitu. Maksudnya manajer aku, tim dari My Music, semua juga membantu untuk mengatur schedule aku sedemikian rupa supaya masih bisa aktif, bekerja, melakukan apa yang aku suka, tapi tetap ada me time juga gitu. Jadi tetap ada waktunya aku menikmati di rumah, waktunya aku olahraga gitu, karena itu buat aku penting juga gitu. Jadi aku selalu meminta bantuan dari tim juga untuk mengatur schedule aku sedemikian rupa, dan kita selalu punya list of priorities gitu. Maksudnya untuk sekarang yang lagi prioritas apa gitu. Kayak sekarang kan musik, jadi aku lagi prioritas aku ya rilis single, promosi, dan lain-lain gitu. Mereka kalau nggak salah tadi ngelibatin Kamga jadi vokal director ya? Betul. Nah itu bisa diceritain nggak sih kenapa akhirnya memilih menggandeng Kamga gitu? Iya, tentunya aku ngefans sekali ya sama Kak Kamga dari dulu.
sebagai seorang musisi gitu pastinya. Terus kedua itu consideration kami bersama, maksudnya dari aku, Kak Ade, terus Kak Iva juga, kita ngobrol untuk lagu ini kira-kira siapa ya, kita mau gandeng siapa untuk produce vokal nih gitu. Dan aku belum pernah bekerja sama dengan Kak Kamga, jadi pengen banget juga, dan akhirnya kesampaian di lagu ini. Jadi memang keputusan bersama sih, dan emang udah jodoh-jodohan ya kayaknya. Ada nggak sih hal yang membedakan antara vokal director yang sekarang sama lagu yang sebelum-sebelumnya gitu? Tentunya setiap penyanyi, musisi, termasuk vocal director juga pastinya punya warna yang berbeda, cara ngedirect yang berbeda juga, approach yang berbeda gitu. Dan itu aku percayakan sama orang-orang yang memang sudah kita kasih wewenang sih gitu. Jadi dengan Kak Kamga juga aku percaya dengan talenta beliau, dengan cara ngedirectnya juga gitu. Jadi aku benar-benar bekerja sama dengan sangat baik dengan Kak Kamga waktu itu. Kamika ketagihan gak sih memproduksi lagu lagi? Seru banget sih. Pengalamannya Jujur seperti aku apa sih? ketagihan sih. Aku ketagihan banget ya, walaupun memang lumayan susah ya, karena kita benar-benar harus sampai hal-hal detail gitu ya. Aku tuh sampai font lagu, font cover work, apa semua editan gitu tuh aku involved banget gitu. Dan kayaknya dibandingkan lagu-lagu sebelumnya, di sini sih yang aku paling involved banget gitu. Hal-hal kecil dari music video yang mungkin cuma masalah lighting dan lain-lain tuh aku sampai ikutan gitu. Terus masalah producing lagu pun juga gitu, arranger gitu, ngobrol sama Sik, sama Kak Iva dan lain-lain tuh aku lumayan involved banget sih. Maksudnya pengen denger sound apa di musiknya gitu. Jadi walaupun emang detail dan lumayan memakan waktu dan effort yang lumayan banyak, karena kita jadi non-stop ya harus chatting, dan karena kadang-kadang aku juga dari lokasi syuting mungkin ngurusinnya gitu. Cuman paid off banget sih, aku happy dan definitely mau lakuin lagi sih.